Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Put Melani dengan NIM 666123059. Saya di sini akan menganalisis IFAS dan EFAS, kuadran dan juga matriks SWOT dari RSUD Banten. Tugas ini untuk memenuhi UAS dari manajemen strategi. Baik, langsung saja ya. Ada matriks IFAS RSUD Banten, yaitu strength. Aksesibilitas tinggi RSUD Banten terletak di lokasi strategis dan mudah diakses oleh masyarakat dengan bobot 0,15, rating 4, skor 0,70. Standar pelayanannya sudah mengacu pada standar internasional dengan bobot 0,10, rating 3, skor 0,45. Terus pelayanan cepat, aman, ramah, dan terjangkau berdasarkan SPM dan SPO dengan bobot 0,15, rating 3, skor 0,50. Tenaga medis berpengalaman, mempekerjakan dokter dan tenaga medis yang berpengalaman dan berkualitas. Bobot 0,15, rating 4, skor 0,80. Klaim BPJS dan asuransi lainnya yang tepat waktu. Bobot 0,10, rating 4, skor 0,70. Subtotal jadi bobot 0,65 dengan skor 3,15 untuk strength. Lalu weakness, yaitu ada keterbatasan layanan spesialis dengan bobot 0,50, rating 2, skor 0,29. Terus SIM rumah sakit belum terintegrasi sepenuhnya dengan bobot 0,05, rating 4, skor 0,30. Disiplin waktu para dokter masih perlu ditingkatkan dengan bobot 0,10, rating 4, skor 0,10. Sarana dan prasarana RS yang masih terbatas dengan bobot 0,10, rating 1, skor 0,19. Budaya telat masih jadi kebiasaan dengan bobot 0,50, rating 2, skor 0,28. Subtotal jadi 0,35 dan skor 1,16. Total bobot 1, skor 1,99. Nah, indikator faktor internal yaitu ada indikator strength dengan nilai 3,15, indikator weakness dengan nilai 1,16. Selisih dari strength dan weakness adalah 1,99. Baik, yang selanjutnya ada matriks EFAS RSUD Banten. Opportunities yaitu kerjasama dengan swasta dan organisasi kesehatan lainnya. Bobot 0,10, rating 3, skor 0,43. Fasilitas sudah baik dan berekspresi dari luar negeri. Dengan bobot 0,16, rating 4, skor 0,77. Image masyarakat terhadap rumah sakit sangat baik. Dengan bobot 0,10, rating 3, skor 0,47. Pengembangan layanannya juga telemedicine sangat baik, terjangkau daerah terpencil. Bobot 0,10, rating 4, skor 0,70. Adanya kebijakan pimpinan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan SDM. Bobot 0,15, rating 4, skor 0,85. Subtotal 0,61, skor 3,22. Tantangan dan ekonomi dan inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, itu treatnya. Bobot 0,05, rating 1, skor 0,14. Lalu ada semakin berkembangnya RS pelayanan RSUD Banten baru di berbagai tempat. Bobot 0,05, rating 1, skor 0,37. Rumah sakit pesaingnya letaknya relatif berdekatan juga melayani peserta JKN atau KIS. Bobot 0,14, rating 1, skor 0,25. Reputasi negatif potensial insiden atau masalah pelayanan yang negatif dapat merusak reputasi rumah sakit. Bobot 0,05, rating 1, skor 0,17. Banyak berbunculan rumah sakit baru dengan bentuk tawaran yang menarik. Bobot 0,10, rating 2, skor 0,42. Subtotal 0,39, skor 1,35. Total bobot 1, skor 1,87. Faktor eksternalnya indikator opportunities 3,22, indikator TIS 1,35, selisih dari keduanya 1,87. Adapun kuadran yaitu sebagai berikut, yaitu peluang 3,22 dengan satu pertumbuhan yaitu 1,99, 1,87. Terus kelemahan 3,15, terus ancaman 1,35, kekuatan 1,16. Lalu ada matriks SWOT yang terakhir, yaitu ada SO, strength dan opportunity.
yaitu strateginya peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan kesehatan melalui sponsorship dari sektor swasta. Strategi peningkatan reputasi internasional dengan memperluas kerjasama dan program pelayanan medis bertaraf global, peningkatan daya saing di pasar. Terus strateginya menggunakan keunggulan pelayanan SPM dan SPO untuk menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau perusahaan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan atau peserta JKN atau KIS. Memberikan pelatihan kepada tenaga medis tentang teknologi telemedicine untuk memastikan mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Terus strategi yang terakhir, ekspansi jaringan layanan kesehatan menggunakan reputasi RSUD Banten untuk memperluas jaringan rumah sakit atau layanan kesehatan di daerah lain. Lalu ada WA, yaitu Weakness Opportunities. Strateginya yaitu mengembangkan platform telemedicine dengan spesialis dari rumah sakit lain. Strategi pengembangan melalui pelatihan dan program kerja yang terstruktur agar karyawan di setiap cabang mendukung ekspansi global yang terampil. Meningkatkan kedisiplinan waktu dokter melalui pelatihan manajemen waktu untuk mendukung citra positif rumah sakit. RSUD Banten dapat menciptakan paket layanan telemedicine yang lebih terjangkau, mungkin dengan fokus pada konsultasi awal atau perawatan tindak lanjut tidak memerlukan perawatan intensif di rumah sakit ini. Lalu ada strategi strength dan trace, yaitu strateginya peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan teknologi dan sistem digital. Strategi pengembangan layanan dan melakukan promosi pada publik terkait keunggulan layanan RSUD. Menggunakan lokasi strategis rumah sakit sebagai keunggulan untuk menarik pasien JKN atau KIS agar tetap memilih layanan rumah sakit dibanding pesaing. Strategi dengan tenaga medis yang berpengalaman, pelatihan berkelanjutan dapat lebih efektif. Memanfaatkan keunggulan sebagai rumah sakit rujukan dengan memperkuat sistem manajemen krisis untuk menghadapi lonjakan pasien. Lalu strategi yang terakhir, WT, Weakness dan Trace, kolaborasi program kesehatan preventif dengan organisasi asuransi. Lalu strategi penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih baik pada staf RSUD Banten sebagai upaya dalam peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan di RSUD Banten yang kompetitif. Lalu memperbaiki kedisiplinan waktu dokter untuk mempertahankan pasien agar tidak berpindah ke rumah sakit pesaing. Terus dengan menawarkan berbagai pilihan asuransi dan pembiayaan rumah sakit dapat membuat perawatan lebih terjangkau bagi pasien dan mengurangi beban keuangan mereka, sehingga reputasi rumah sakit ini menjadi lebih baik. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional. RSUD perlu fokus pada efisiensi internal termasuk penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan proses administrasi yang lebih sederhana.